Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Rasanti, Kepala SMA Negeri 3 Jember. Di era digital saat ini, sekolah dituntut tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu membangun karakter dan kedisiplinan siswa secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menghadirkan inovasi SIMAPEL, yaitu Sistem Manajemen Pencatatan Pelanggaran. Sebelumnya, pencatatan pelanggaran siswa masih dilakukan secara manual. Proses ini memerlukan waktu panjang, berisiko kehilangan data, serta menyulitkan sekolah dalam melihat perkembangan perilaku siswa secara menyeluruh. Padahal, kedisiplinan bukan sekedar memberi sanksi, tetapi bagian dari pembinaan karakter yang membutuhkan data akurat dan respon cepat. Oleh karena itu, kami mengembangkan SIMAPEL sebagai sistem digital terintegrasi yang menghadirkan manajemen kedisiplinan berbasis data dan teknologi. SIMAPEL dikembangkan melalui tahapan terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan sekolah, pengembangan sistem berbasis web, hingga uji coba dan pelatihan seluruh guru. Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan teknologi modern dengan dukungan kecerdasan buatan, sehingga mampu mengotomatisasi proses administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja guru. Nah, inilah tampilan awal dari SIMAPEL, di mana di tampilan awal ini ada 6 role atau ada 6 pengguna, diantaranya ada admin, kepala sekolah, kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru mapel. Untuk pengguna yang pertama adalah admin sekolah, di mana di dalam admin sekolah terdapat 4 fitur, diantaranya yang pertama adalah data siswa. Untuk fitur yang kedua adalah kelola pengguna. Sedangkan fitur yang ketiga adalah jenis pelanggaran. Yang keempat adalah fitur hapus pelanggaran ringan. Untuk yang kedua, pada pengguna kepala sekolah, di sini kepala sekolah di tampilan awal bisa melihat atau memonitoring kesehatan disiplin sekolah secara makro. Untuk fitur yang pertama pada pengguna kepala sekolah, yang pertama adalah statistik. Kepala sekolah bisa melihat analisis data pelanggaran siswa. Terlihat jenis pelanggaran atau total pelanggaran siswa adalah 472, di mana di situ ada total akumulasi poinnya juga, yaitu 2470. Selain itu juga ada tren pelanggaran bulanan, kemudian ada pelanggaran berjenjang. Kemudian di dalam statistik juga kita bisa melihat untuk rekap per kelas. Untuk fitur yang kedua pada pengguna kepala sekolah, yaitu ada notifikasi internal. Kepala sekolah akan menerima notifikasi atau pemberitahuan dari guru BK ketika ada murid yang sudah melampaui poin yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dan berikutnya adalah dari akun kesiswaan, di mana di dalam akun kesiswaan itu ada beberapa jenis fitur. Yang pertama adalah jenis pelanggaran beserta poinnya, kemudian ada catatan pelanggaran siswa, kemudian kita di situ nanti bisa melihat riwayat pelanggaran siswa, dan yang terakhir kita bisa mengirimkan notifikasi pelanggaran siswa melalui WhatsApp kepada orang tua. Pada pengguna yang keempat, yaitu BK, ada beberapa fitur, diantaranya ada jenis pelanggaran. BK juga ada fitur catatan pelanggaran. Berikutnya yang ketiga adalah riwayat. Di sini di BK juga bisa melihat riwayat pelanggaran siswa secara keseluruhan. Kemudian fitur yang berikutnya pada BK adalah notifikasi. BK akan bisa mengirimkan notifikasi kepada wali murid atau kepada orang tua siswa jika putra-putrinya melakukan pelanggaran dan sudah melebihi batas poin yang ditentukan oleh sekolah. Maka BK akan membuat surat panggilan gitu ya, jika dirasakan perlu kepada orang tua. Sebelum surat itu dilayangkan kepada orang tua, maka dari BK akan mengirimkan notifikasi dulu secara internal kepada kepala sekolah
Jika kepala sekolah pro setuju, maka notifikasi akan dikembalikan kepada BK, dan dari BK baru surat itu akan dikirimkan ke wali murid baik melalui WhatsApp maupun surat itu bisa dicetak. Pada poin pengguna yang kelima adalah wali kelas. Di wali kelas kita bisa melihat monitoring wali kelas pada kelas yang diampunnya saja. Untuk pengguna yang terakhir adalah pengguna dari guru mapel. Guru mapel berhak untuk mencatat pelanggaran siswa yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas maupun pada saat siswa berada di lingkungan sekolah. Inilah bukti bahwa proses pencatatan SIMAPEL bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Dan proses SIMAPEL ini merupakan pencatat pelanggaran secara digital, dan itu sudah merupakan bukti bahwa kita melaksanakan digitalisasi pembelajaran. Pencatatan SIMAPEL ini sudah langsung tersinkron ke database dan bisa langsung diakses oleh semua pengguna. Sejak implementasi SIMAPEL, proses pelaporan menjadi jauh lebih cepat, transparansi meningkat, dan kebijakan sekolah kini disusun berdasarkan data nyata. Pendekatan disiplin berubah dari yang bersifat reaktif menjadi pembinaan yang lebih humanis, preventif, dan berkelanjutan. SIMAPEL bukan sekedar inovasi teknologi, melainkan langkah nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang adil, transparan, berorientasi pada pembentukan karakter. Semoga inovasi ini dapat menjadi inspirasi transformasi digital pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.